Jadi kesimpulannya gini, ketika di kuburan orang tua kita atau saudara kita itu tumbuh rumput-rumput, tumbuh tanaman-tanaman yang hijau, yang masih subur, yang masih belum kering. Selagi itu masih belum mengering, semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas kuburan orang beriman itu mengistighfarkan, memohonkan ampunan untuk yang ahli kubur yang ditempati itu. Nanti kalau bisa, jangan dibuang. Kita ziarah ke kuburan orang tua kita ya. Itu ada rumput-rumput hijau-hijau. Resem misalnya. Versi kamu resem, tapi versi yang punya kuburan sedang dibutuhkan itu. Istighfarnya tanaman. Jadi semua tanaman yang hidup, ya, selagi masih hijau, itu memohonkan ampunan untuk dosa-dosanya orang yang ahli kubur, yang ketepatan di atas kuburannya ada tanaman yang masih hijau, yang masih hidup. Jadi itu khasiatnya seperti itu. Jadi kalau mau dibersihkan, dirapikan saja tidak masalah, tapi jangan sampai dihabiskan tuntas. Dirapikan atasnya saja, pinggirnya saja, biar kelihatan batu nisannya, atau biar bisa kita tempati duduk untuk ngaji, itu baca tahlil. Kalau di kuburan orang tua kita tidak ada, ya ditanami, niru Rasulullah SAW. Itu hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami miliki jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ngertikanlah kami semua, ngertikanlah seluruh keluarga kami, seluruh anak istri kami, seluruh keturunan kami sampai hari kiamat, dan seluruh kerabat serta sahabat-sahabat kami ngerti tentang ilmu agamamu dan ahli mengamalkan syariatmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Jadikanlah semua ilmu yang kami miliki ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadikanlah hati kami hati yang khusyuk, penuh dengan cahayamu dan cahaya Rasulmu Muhammad SAW. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lindungi kami semua, lindungi keluarga, anak istri kami dan seluruh keturunan kami, lindungi semua kerabat dan sahabat kami. Jagalah semua umat Nabi Muhammad SAW dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya dari bala tentara iblis dan syayatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita membaca kitab Syamsul Munirah, mencakup kitab Jarim ala Khotib,
Fathul Alam I'anatul Talibin yang menerangkan tentang adabu qada'il hajat, etika dalam mendatangi hajat, dalam qadil hajat, dalam buang air besar maupun buang air kecil. Di antaranya adalah istibra. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah dan niatan mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat, dan apa yang kita ucapkan dan kita perbuat dan tingkah laku kita setiap hari selalu membahagiakan hati Rasulullah SAW. Hadru jami'i abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'ali kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in insani ilmiddin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsi wa jami'i ru'asail malaikatil arba'ah Jibril, Mikail, Israfil, Israil radhiyallahu anhum salatu wassalam ajma'in jami'atil arba'atil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada wassolihin wasadati sufya muqallidin fitin jamil fuqaha wal muhaddisin jami' awliya'il kauni ajma'in wa jamil ulama wasyuhada wal awliya al madhkur asma'um fi hadal kitab wa fi akhas muallifi hadhil kutub Bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la hadru jami'i walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami abaina wa ummatina wa syaina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina qarabatina wa jiwarina wa duyufina ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ard ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat waghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dalam kitab Ta'liq Fathul Alam juz 1 halaman 371 diterangkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini wa wajadahuma yasta'ilani naron. Suatu saat pernah Nabi Muhammad SAW berjalan menjumpai dua kuburan orang mati, dan beliau diizini bisa melihat, menyaksikan kedua kuburan tersebut mengeluarkan bara api panas. Berarti penghuni kuburnya ahli maksiat, banyak dosa. Jadi Rasulullah SAW langsung diizini matanya melihat dua kuburan tersebut yasta'ilani naron. Yasta'ilan itu bahasa Jawanya jumeleret, memancarkan sinar naron, memancarkan api. Jadi keluar api kuburannya. Fa akhbaro, lalu banyak sahabat yang kepo, ingin tanya tidak berani, lalu diterangkan sendiri sama Rasul. Fa akhbaro bi anna ahadahuma kana la yastabri'u minal baul wal akhar kana yamshi bin namimah. Ketahuilah, salah satu dari kuburan orang tersebut, yang satunya itu biasanya kalau habis kencing tidak pernah istibra, tidak pernah membersihkan sisa-sisa kencingnya, sehingga setelah dia kencing nanti ada kencing yang keluar mengenai sarungnya, celananya, gamisnya, pakaiannya, muknanya. Yang satunya ahli kubur, yang satunya yang keluar api itu, dia sering ketika hidupnya namimah, adu domba. Jadi, tapi dia kedua kuburan itu orang Islam, tapi disiksa di alam kuburnya. Rasul menceritakan kuburan yang satunya itu orang yang kalau kencing tidak pernah bebersih, tidak pernah membersihkan sisa-sisa kencing yang tersisa di kelaminnya, atau sisa-sisa kotoran yang tersisa di anusnya. Dan yang satunya lagi yang keluar api itu kuburan tersebut, dia ahli namimah, ahli adu domba. Ada hadis riwayat sahabat Anas bin Malik rawahu Daruqutni. Jadi adanya istibra
itu gara-gara hadis tanazzahu minal baul. Nabi juga pernah menyampaikan, bebersihlah kalian dari sisa kencing kalian. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena umumnya siksa kubur itu gara-gara kencing. Contohnya, kita sering perjalanan di luar itu pakai celana. Orang kencing kalau di terminal, di stasiun, atau di toilet-toilet umumnya kencingnya kan berdiri. Karena tempatnya berdiri. Kita seletingan kita buka, kalau kita kencing tanpa kita sadari, nah, air kencing itu ada nyiprat ke celana, ada yang nyiprat ke sarung. Kalau sarung mending bisa diangkat gampang, tapi kalau celana, nah kan kencingnya laki-laki diculuduk, nanti pasti ada sisanya. Ketika mau berhenti kan pasti gini, tambah rendah. Nah, nyiprat tanpa kita sadari, lalu celana kita pakai sholat. Dalam keadaan celana najis, sah enggak sholatnya? Nah, seperti itu. Perempuan juga demikian, perempuan kan cos gitu kan. Terus dia tidak istibro, tidak membersihkan dari sisa-sisa kencing. Kalau perempuan kencingnya berdiri, ini biasanya tidak keluar semua. Apalagi cebok, ceboknya itu berdiri. Kalau laki-laki istinja, cewek dalam keadaan berdiri bisa bersih semua. Tapi kalau perempuan ceboknya, istinjaknya berdiri, tidak bersih semua. Pasti ada air kencing yang tersisa di bagian vaginanya, kelaminnya. Makanya perempuan ketika istinja itu wajib duduk. Biar mekar, yang dibayangkan, tapi saya nerangkan pakai. Saya nerangkan pakai. Karena apa? Meskipun kita ini laki-laki, tapi suatu saat kan kita punya istri. Wajib disampaikan. Punya anak perempuan atau punya ibu, kita terlahir dari perempuan. Meskipun hukum ini bukan berlaku bagi kita, kita besok jadi imam, pimpinan bagi keluarga kita, wajib disampaikan. Karena kalau wanita itu terbiasa istinja, ceweknya itu berdiri, itu biasanya akan jadi penyakit kista. Dia susah punya anak, punya keturunan, rahimnya tidak subur, dan lain sebagainya. Kalau laki-laki biasa tidak istibro, tidak bebersih dari sisa-sisa kencingnya, dia akan punya penyakit hernia, punya penyakit ginjal, punya penyakit kencing batu, atau hempoten, apalagi naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan enggak ya. Karena itu kebutuhan primer bagi orang yang nikah. Terus diceritakan juga, marra Rasulullah SAW bi qabro ini faqala, Nabi bilang, kalau riwayat lain gini, innahuma la yu'adzabani, kedua kuburan tersebut disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, kedua orang tersebut disiksa oleh Allah bukan gara-gara dosa besar, tapi kesalahan kecil bisa jadi besar. Ya kesalahan itu adu domba sama kesalahan tidak membersihkan dari sisa kencing. Amma ahaduma fakana la yastabri'u minal baul, kuburan yang satunya tidak bebersih dari air kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satunya lagi, kuburan yang satunya lagi biasa jalan di mana-mana selalu menebarkan permusuhan, adu domba, tidak cinta perdamaian, tidak cinta persatuan umat. Jadi kita janganlah jadikan sahabat, janganlah kita jadikan teman atau apalagi guru orang-orang yang kemana-mana mulutnya selalu gembar-gembar permusuhan, selalu jadi provokator. Karena apa? Itu sudah menyalahi ajaran Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun, semua orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, ketika teman kamu ada yang konflik, ada yang cekcok, ada yang berselisih, maka tugas kita adalah islah, merukunkan, mendamaikan, bukan malah jadi provokator, penggembos, malah semakin menjadi-jadi permusuhan dua orang gara-gara mulut kita. Makanya bohong, al-kadhib li islahi dzatil bain itu boleh, malah wajib kalau sampai pendamaiannya, kalau dia ngomong jujurnya
itu menjadi faktor penyebab terbunuhnya orang lain. Contohnya, jadi Soleh ini bermusuhan sama Anam. Lalu Anam ini datang ke rumah saya nyari Soleh. Padahal Soleh sembunyi di rumah saya. Ada Soleh? Tidak ada. Kata saya tidak ada di sini Soleh. Ini wajib pakai batik tauriyah sindiran. Misal Soleh sembunyi di rumah saya, tapi saya taruh di dalam kamar. Lalu Anam datang. Ada Soleh di sini. Dia membawa celurit mau dibunuh Soleh. Mau dibunuh. Saya wajib bohong. Tapi bohongnya harus pakai batik tauriyah, pakai sindiran. Tidak ada Soleh Nam. Tidak ada Soleh di sini. Kenapa emang? Mau saya bunuh. Nah, saya wajib bohong kepada Anam. Tapi bohongnya pakai batik tauriyah, sindiran. Kalau di sini tidak ada Soleh. Kalau di kamar ada. Kan ya? Bohong apa jujur seperti itu? Hasilnya jujur. Jadi bohong yang bukan hanya boleh kalau seperti ini. Ini contoh bohong yang wajib, yang dapat pahala. Kalau saya ngomong jujur, iya ada di kamar. Kemudian si Anam bunuh Soleh. Meskipun saya tidak ikutan membunuh, tapi saya dapat dosanya membunuh. Karena termasuk menolong kemaksiatan. Meskipun kita tidak berbuat sendiri, tapi gara-gara kita orang itu bermaksiat. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Di Al-Qur'an, saling tolong menolonglah dalam urusan berbuat baik. Jangan saling tolong menolong dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Kalau maksiat sendiri, jangan ngajak orang lain. Dosa-dosa kamu sendirian. Kalau ibadah ngajak orang. Ketika orang yang kita ajak itu dapat pahala, kita dapat pahala double karena gara-gara kita yang ngajak. Dia bisa beribadah. Kayak gitu. Kita lanjut bab ini lagi. Ya Kak, nyimbang dikit, tapi perlu. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika menyaksikan dua kuburan yang disiksa itu? Itu kuburan orang Islam ini, bukan orang kafir. Kalau orang kafir jelas. Ini kuburan orang Islam. Lalu Rasulullah SAW melakukan ini. Tsumma akhadha jaridatan ratbatan. Lalu Rasulullah mengambil pelapa kurma yang basah. Mencabut pelapa kurma yang basah. Fasyaqqaha binisfaini. Lalu kedua pelapa kurma, kayu pelapa kurma ini dibelah jadi dua. Setelah dibelah jadi dua, tsumma gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Satu belahan pelapa kurma itu ditancapkan di kuburan yang pertama yang disiksa gara-gara air kencing, tidak istibrok dari kencing. Yang satu pelapa kurma yang satunya, kayu satunya yang masih basah, yang hidup. Kata-kata basah berarti tanamannya masih hidup. Ditancapkan di kuburan orang Islam yang suka adu domba. Terus ditanyai sama sahabat, faqalu ya Rasulullah, lima sonakta, kenapa jenengan kok bisa menancapkan kayu yang hidup, tumbuh-tumbuhan yang hidup di kuburan orang tersebut, dua orang tersebut? Apa alasannya? Yang Nabi bilang, qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yalbasa. Semoga Allah meringankan siksa kuburnya dua orang tersebut selagi pohon yang saya tancapkan itu masih hidup, belum mengering. Jadi kesimpulannya gini, ketika di kuburan orang tua kita atau saudara kita itu tumbuh rumput-rumput, tumbuh tanaman-tanaman yang hijau, yang masih subur, yang masih belum kering. Selagi itu masih belum mengering, semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas kuburan orang beriman itu mengistighfarkan, memohonkan ampunan untuk yang ahli kubur yang ditempati itu. Nanti kalau bisa, jangan dibuang. Kita ziarah ke kuburan orang tua kita ya, itu ada rumput-rumput hijau-hijau. Resem misalnya. Versi kamu resem, tapi versi yang punya kuburan sedang dibutuhkan itu. Istighfarnya tanaman. Jadi semua tanaman yang hidup, yang selagi masih hijau, itu memohonkan ampunan untuk dosa-dosanya orang yang ahli kubur, yang ketepatan di atas kuburannya ada tanaman yang masih hijau, yang masih hidup. Jadi itu khasiatnya seperti itu. Jadi kalau mau dibersihkan, dirapikan saja tidak masalah, tapi jangan sampai dihabiskan
tuntas. Dirapikan atasnya saja, pinggirnya saja, biar kelihatan batu nisannya, atau biar bisa kita tempati duduk untuk ngaji, untuk baca tahlil. Kalau di kuburan orang tua kita tidak ada, ya ditanami. Niru Rasulullah SAW. Itu hikmahnya. Hati jangan gampang besik, ngertinya besik. Jangan gampang membuang tumbuh-tumbuhan di atas kuburan atau di sekitar kuburan keluarga kita. Nah, selagi tumbuh-tumbuhan itu masih hidup, dimohonkan ampunan seluruh dosanya oleh tumbuh-tumbuhan ini. Jadi tumbuh-tumbuhan ini yang istighfar. Anaknya tidak pernah datang ke kuburan. Nah, itu tumbuh-tumbuhan itu yang memohonkan ampunan. Tapi anaknya yang nanduri, yang nanami. Jadi tanda-tandanya orang yang dapat rahmat Allah itu tandanya ketika di kuburannya banyak tanaman kayak tumbuh-tumbuhan bersemi hijau di situ. Kalau semisal tanahnya keras nggak bisa ditanami, ya kita ke kuburan bawa kembang, bawa bunga yang dibasahi air, pakai satu gayung atau satu top ya, kasih bunga lalu disiramkan. Selagi itu masih basah akan dingin kuburannya. Semisal ada apinya dingin, siksa kuburnya ringan. Selagi masih belum kering bunga yang berada di atas kuburan. Kalau sudah mengering, istighfarnya habis, istighfarnya habis, kotanya habis, harus dikasih lagi. Itu hikmahnya di situ. Kita lanjut. Terus sekarang caranya membersihkan kelamin dari sisa-sisa kencing. Yusanu al ayyastabri'a minal baul. Sunat membersihkan. Ini bukan wajib ya. Sunat. Kadang kenapa kok sunat? Karena kebanyakan orang kalau habis kencing ya sudah selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagian orang lain kalau kencing tidak pernah tuntas. Pasti ada sisa-sisanya. Nanti kayak ada terasa sesuatu yang keluar kan ya. Sesudah kita habis atau kelar kencing. Yusanu ayyastabri'a minal baul. Disunatkan membersihkan diri dari sisa-sisa kencing sehabis kita buang air kecil. Qala Syekhuna Romli wa kadza minal ghaid. Begitu juga membersihkan diri dari sisa-sisa kotoran yang masih tersisa di lubang anus. Qala Sabromalisi Ali Ar-Romli wanzur bima yahsul. Caranya gimana cara membersihkannya? Fa inni lam ara fihi syai'an. Kalau aku, katanya Syekh Ali Sabromalisi, kurang begitu tahu caranya. Wa qiyasuma fil mar'ah. Mungkin bisa disamakan seperti perempuan. Caranya kalau kotoran, annau yadul yusra ala majral ghaid. Dengan memencetkan tangan kiri di tempat keluarnya kotoran. Wa tahamalu an alaihi, dan menekannya, yakhruja ma fihi minal fadhalat ingkanat, agar supaya sisa-sisa kotoran yang ada di dalam anus itu keluar. Jadi dengan memencet. Itu kalau cara kotoran. Tapi yang sering bukan kotoran. Kalau kotoran karena sekelan ya. Karena apa istilahnya kalau susah buang air besar? Kering itu biasanya gara-gara apa? Kurang minum air putih, nggak makan nangka, nggak makan. Kalau kencing itu, kencing nggak lancar itu kurang makan jagonya, semangka, atau susu sapi yang asli ya. Kaifiyatul istibra bin natri. Di antara caranya lagi dengan mengurut batang kelamin. Caranya gimana? Ayyam sahabi yusrohu min duburihi ila roksi dzakarihi. Ini perhatikan, setiap hari kita kencing harus tahu caranya membersihkan. Caranya adalah binatri, jangan cara ngurut. Ngurut itu maksudnya gimana? Kita usapkan tangan kiri kita. Tangan kiri kita pencetkan, kita tekankan mulai dari lubang anus. Nah, ngerti anus silit, bukan silet, silit. Hati habis kencing sudah kelar, lalu kita pencet lubang anus kita, lubang dubur kita pencet, kita tekan, kita urut. Ini kelamin ya, ini pelir, kedua pelir, atau bahasanya apa ya, Jawanya kontol lah. Kalau tidak jelas gini tidak paham nanti ya. Bukan saya ngomong jorok. Nah, sebenarnya
Nah ini pencet lubang anus, ditekan, diurut. Nah, itu biasanya ada urat saraf yang nyambung ke kelamin, ke air kencing tiba-tiba keluar kalau lubang anus itu ditekan. Biasanya ada yang tersisa di situ, ada urat yang nyambung ke situ. Terus ini di bawahnya 2 belir itu. Nah, ditekan, diulangi lagi dari anus lagi 3 kali, lalu baru depannya. Jadi diusap mulai dari ditekan, mulai dari dubur, dari anus sampai kepala penis sampai ujungnya. Wa yu'idahu bilutfin, lalu ulangi lagi dengan pelan, jangan terburu-buru, ulangi lagi dari anus sampai betul-betul diyakini sudah tidak ada yang tersisa lagi. Liyakhruja ma baqiya ingkana, agar keluar semua sisa-sisa kencingnya kalau memang masih ada. Terus tangannya, jari-jari tangan yang dipakai itu yang mana? Wa yakunu dzalik bil idham wal musabbihah. Jari tangan kiri yang dipakai adalah ibu jari jempol sama jari telunjuk kiri. Ini yang ditekan. Yang dipakai neken ini. 2 ini, enggak usah semuanya. Rusak. Jadi ini cukup ibu jari sama ini. Li'annahu yatamakkanu bihima minal ihata bidzakar. Karena 2 jari tersebut adalah yang memungkinkan untuk bisa meliputi semua zakar, penis. Nah, kalau yang lain enggak. Kalau jentik kan enggak bisa. Kalau ini bisa keliling kemana-mana, apalagi jempolan. Kalau yang lain enggak bisa keliling. Itu tujuannya. Terus untuk itu cara laki-laki. Mulai tadi kita bahas cara laki-laki. Cara perempuan gimana cara membersihkan diri dari sisa-sisa kencingnya? Cara perempuan ini. Wa tadha'ul mar'atu asabi ayadihal yusra ala anatiha. Wa tadha'ul mar'atu asabi ayadihal yusra ala anatiha. Yang punya istri ajarkan ke istrinya ini. Kalau perempuan sehabis dia kencing, dia usahakan menaruh semua jari tangan kirinya, di atas bulu kelamin. Bulu kelaminnya perempuan itu yang mengitari bibir vaginanya, itu namanya bulu kelamin. Itu disuruh pencet, disuruh tekan. Biasanya ada sisa-sisa kencing di sekitar sekitar bulu kelamin. Terus ada catatan penting juga, walaya ta'annul istibra' bi kaifiyatin muayyanatin ala syahsin. Perlu diketahui, cara membersihkan diri dari sisa kencing itu tidak tertentu dengan cara yang tadi, yang sudah ditentukan. Bal bima yuwafiquhu ala hasabi hali. Setiap orang punya cara tersendiri untuk membersihkan diri dari sisa-sisa kencingnya. Wa minal kaifiyat atanahnu, ada yang pakai cara dehem. Jadi dehemnya itu bukan hanya pakai mulut, tapi pakai nafas perut. Gitu, kayak diden kan itu. Ada yang pakai cara kayak gitu. Wa imraru usubi ilyadil yusra tahta qadibil dzakar. Ada yang dengan cara menjalankan jari tangan kiri di bawah batang zakar. Wa masyu khotawatin, ada pula yang dengan cara jalan-jalan pendek. Jalan-jalan di dalam kamar mandi itu kencak-kencak. Nah, jalan-jalan gitu sih. Kalau bisa caranya semuanya dipakai. Sudah ditentukan sudah, terus jalan-jalan kencak-kencak sudah, terus baru terakhir kita duduk lalu kita pencet dari lubang anus sampai kepala zakar. Kalau perempuan, nah, yang dipencet adalah daerah semua jari-jarinya dipakai untuk memencet daerah sekitar vagina. Tapi usahakan dilakukan dalam keadaan duduk biar keluar semua. Jelas ya? Jelas ya. Tadi solusinya gimana? Kita yang sering perjalanan keluar karena kita kerjanya celanaan ya. Itu solusi terbaik. Tetap sarung satu. Kita pakai untuk sholat saja. Saya aja kalau perjalanan celanaan itu pasti saya membawa sarung satu. Saya taruh di jok.
Antisipasi takut celana kita ada yang kecipratan najis kencing tanpa kita sadari. Kalau sudah celana najis otomatis sholatnya sah. Kita kerja apa saja usahakan kita pergi kemana-mana. Kalau memang tidak bisa pulang ke rumah tepat waktu sebelum waktunya sholat ya, mending kita di jok kita selalu tersedia sarung. Sarung dipakai untuk sholat saja. Untuk yang celana dipakai kerja. Bisa kan gitu. Antisipasi. Kalau perempuan suruh kemana-mana itu bawa mukna di kendaraannya. Satu aja. Untuk antisipasi. Kalau di jalan, apalagi perempuan sudah punya anak. Anaknya ngompol, anaknya berak. Terus dia yang nyebokin ya. Yang jelas ada salah satu dari kotoran atau kencingnya anak yang nyiprat ke bajunya. Terus dipakai sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tanazzahu minal baul. Bebersihlah kalian semua dari sisa kencing kalian. Fa inna amata adzabal qabri minhu. Karena umumnya siksa kubur gara-gara urusan kencing. Jadi jangan diremehkan masalah ini. Rata-rata banyak orang yang disiksa di alam kubur, padahal dia orang soleh. Dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Tapi ibadahnya tidak dianggap sah gara-gara pakai pakaian yang najis. Meskipun najisnya cuma satu bintik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat meskipun sedikit ya. Sudah dapat ilmu banyak tentang istibra, tentang alam kubur ya. Makanya saya kalau ziarah ke kuburan orang tua saya ada, kan biasanya di kuburan umum itu banyak anak pekerja-pekerja yang membersihkan kuburan dengan minta dibayar, dikasih upah. Itu kalau memang mereka mendekat ke kita, yang suruh bersihkan jangan pas di atas kuburannya, di tempat kita duduk aja. Itu yang suruh rapikan. Kalau yang pas di atas kuburan orang tua kita jangan dihabisin semua. Kita potong di atasnya saja. Yang penting masih hidup, masih bisa mekar lagi, bersemi kembali. Itu jangan sampai dihabisan. Kayaknya kalau hampir lebaran, semua orang yang ziarah ke kuburan bawa arit, bawa celurit. Itu harus diilmoni juga ngaritnya. Kasihan apalagi orang mati itu di bulan Ramadan kan perih siksa kuburnya. Orangnya banyak dosanya. Dengan malam takbiran mulai lanjut mungkar nakir pitakon. Bertanya-tanya tersesat, diminta bertanggungjawaban. Dia sudah mulai ditanyai lagi, disiksa lagi. Di atas kuburannya tidak ada tumbuh-tumbuhan, double. Tidak ada yang membantu istighfar. Double kesusahannya. Jadi jangan sampai gara-gara ulah kita, orang tua kita, keluarga kita yang mati sedih. Jadi solusinya gitu. Kalau ada di atas kuburan orang tua kita ada tumbuh-tumbuhan, jangan dihabiskan. Yang kedua, kalau memang tidak ada, kalau bisa kita tanami, kita kasih bunga atau kita kasih air biar adem kuburannya. Itu. Manfaat ala diniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man salafus sholih bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.